Jadi perbandingannya itu adalah 1, 3, 10. Jadi 1 itu molase atau gula. Terus yang kedua itu 3 itu adalah sampah dapur, yaitu dari sampah dapur semuanya yang masih fresh. Terus yang 10-nya itu adalah air. Swastiastu. Salam ekoenzim. Baik, hari ini saya mau berbagi uh, tentang pembuatan ekoenzim. Terima kasih kepada Ekoenzim Nusantara telah mensupport saya, telah mengajari saya. Begitu juga Pak Joko yang telah benar-benar mengajari saya tentang ekoenzim. Dan kita hari ini saya sudah punya 2 yang sudah jadi, yang besar. Kita sudah buat 1 bulan yang lalu. Terus ada 3 nanti akan menyusul. Karena mendapatkan sampah itu sedikit perlu waktu gitu untuk mengumpulkan sampah-sampah dari rumah tangga itu. Dan yang lainnya mungkin bisa dilihat di belakang saya, itu pertama kali saya membuat ekoenzim. Jadi saya masih menggunakan yang namanya botol aqua. Kesulitan gitu ya, kesulitan kita harus membuka. Jadi minggu pertama atau bulan pertama daripada pembuatan ekoenzim ini kita harus sering-sering harus membuka ini. Kadang-kadang kita lupa ini bisa meledak dia gitu. Jadi minimal 1 hari itu sampai 6 kali kita harus buka untuk pertama atau mengawali bulan pertama daripada pembuatan ekoenzim. Nah, saran saya kalau bisa untuk pembuatan ekoenzim itu lebih bagus itu menggunakan yang namanya tong yang lebih besar atau ember-ember tetapi benar-benar sudah ada tutupnya, sehingga yang namanya ekoenzim kita itu sudah kedap dari udara tidak bisa masuk ke dalam. Oke, mungkin cerita sedikit apa itu ekoenzim. Ekoenzim itu adalah fermentasi dari sampah-sampah dapur yang masih fresh, yang dicampurkan dengan molase atau gula, yang ditambahkan lagi dengan air. Air apa yang kita pakai? Yaitu kalau bisa air hujan atau air sumur atau air pegunungan. Disarankan sekali untuk tidak menggunakan air PDAM. Boleh kita menggunakan, tetapi bisa kedapkan dulu 24 jam untuk dia melarutkan ke bawah, baru kita bisa pakai. Nah, hari ini saya membuat 40 liter daripada kapasiti adalah 50, saya pakai 40 ditambah sekarang sekitar 12. Jadi 3 dikali 4. Dari mana dapat 4-nya? 4-nya 40 tadi itu, atau molase dikalikan 3 itu adalah berat sampah itu. Jadi sampahnya itu adalah 12 kilo. Dan molase seperti yang saya pertama kali itu bilang itu adalah 1. Jadi perbandingannya adalah 4 kilo untuk molase, 12 untuk sampah dapur yang fresh ya, jangan lupa. Terus 40 untuk air yang bersih. Oke, bagaimana caranya pembuatannya? Cara pembuatannya itu adalah, mungkin saya review aja sedikit. Ini mungkin apa yang kita pakai untuk ini sudah saya bersihkan. Mungkin saya kasihkan contoh lagi. Ini yang namanya sampah-sampah dapur kita bersihkan lagi dengan air yang bersih. Nah, setelah itu ini sudah semua kita bersihkan tadi, kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, kita timbang. Jadi timbangannya sesuai dengan rumus yang tadi itu, yaitu 12 kilo. Oke, ini 12 kilo. Jadi semua sampahnya 12 kilo, terus ada namanya molasenya 4 kilo. Jadi totalnya itu adalah 4, 12, dan 40. Itu untuk perbandingan yang satu. Biasanya orang itu membuatnya 35 liter. Saya coba untuk pakai yang 40. Mungkin bagaimana? Mungkin agak sedikit dan kebanyakan.
Mungkin oke lah, mungkin untuk selanjutnya akan saya buat untuk 35 aja, 35 liter untuk airnya gitu. Tapi hari ini kita buat untuk 40 liter. Oke, bagaimana membuatnya? Ayo kita demokan. Oke, pertama itu dibersihkan, itu namanya sampah-sampah itu, bersihkan. Setelah kita bersihkan, kita timbang. Setelah kita timbang, kita siapkan itu namanya galon kita. Jadi galon kita siapkan. Setelah kita siapkan ini yang 40 liter yang saya buat, dan ini sampahnya ini ada 12 kilo. Nah, ini kita masukkan ke dalam. Nah, ini semua sampah dapur. Dimana sampah dapur ini 2 hari yang lalu saya ada odalan pagerwesi, jadi banyak ada buah. Nah, begitu juga banyak sekali ada sayur-sayur juga yang bisa saya pakai untuk bikin ekoenzim. Tambahkan yang namanya mengkudu. Tadi ibu saya bikin jus mengkudu, sisanya saya pakai untuk untuk bikin ekoenzim ini. Saya tambahkan sedikit ini yang namanya daun gamal. Daun gamal saya lihat tadi di sawah ada daun gamal, ya udah saya ambil dan saya masukkan aja di sini gitu, daun gamal ini. Oke, sekarang kita mau tambahan molase. Molasenya 4 kilo. Oke, ini molasenya bisa dilihat ini 4 kilo. Jadi saya masukkan ke sini. Oke, setelah itu kita aduk. Setelah itu kita tutup rapat-rapat. Baik, setelah kita membuat yang namanya ekoenzim, setelah hari ini kita selesai semuanya di dalam galon ini, kita kasih tanggal karena kita butuh 3 bulan untuk panen daripada ekoenzim ini. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 5 ya, tanggal 5. Oke, tanggal 5 bulan 2 tahun 2021. Jadi tanggal 5 bulan 5 atau bulan Mei tahun 2021 baru kita bisa panen yang namanya ekoenzim ini. Kalau kita mau membuat yang namanya ekoenzim ini, misalnya misalnya ini yang kita bilang ini 40 liter, kita membutuhkan 12 gram, 12 kilo untuk sampahnya. Jadi kita tuh cicil dia itu. Jadi kita sudah masukkan yang namanya airnya sudah 40 liter ditambah dengan molase lagi 4 liter, karena kita tidak mendapatkan sampah itu 12 kilo satu hari. Jadi kita cicil, kita masukkan mungkin 2 kilo, 3 kilo sehingga akhirnya mencapai 12 kilo. Nah, jadi itu tidak boleh melebihi daripada 2 minggu untuk membuat ini kalau kita cicil. Jadi setelah 2 minggu harus sudah 12 kilo dari sampah. Nah, jadi ekoenzim itu adalah fermentasi antara buah atau fermentasi antara sampah dapur
pertama ada buahnya, ada sayurnya, dengan molase ditambah dengan air. Jadi perbandingannya itu 1:3:10 ya. Itu ini yang namanya ekoenzim itu bagi saya baru kenal. Itu terima kasih Pak Joko itu telah memperkenalkan saya tentang ekoenzim. Begitu juga Ekoenzim Nusantara telah membimbing saya, memberikan webinar, mungkin acara-acara untuk lebih tahu tentang lebih lanjut tentang ekoenzim itu. Luar biasa ini ekoenzimnya. Jadi tolong diambil ini. Ini yang kecil kita buat, yang pertama kali kita belajar, dan ini adalah hand sanitizer yang suatu saat every time, jadi setiap saat saya bawa untuk saya pakai untuk melindungi diri saya dan keluarga saya. Ini udah kita bisa pakai untuk hand sanitizer. Begitu juga kalau kita mau mandi sudah bisa pakai ini sebagai penggantinya sabun. Begitu juga kalau kita mau sikat gigi atau membersihkan yang namanya perabotan rumah tangga atau sesuatu yang ada di kamar mandi, bisa kita bersihkan dengan luar biasa hasilnya. Dan ini misalnya setelah kita saring untuk mendapatkan saringannya ini bisa untuk tanaman. Sisa-sisanya ini bisa dipakai untuk tanaman. Begitu juga bisa kita masukkan ke dalam toilet kita sehingga toilet kita itu tidak tersumbat. Untuk hari ini saya cukupkan. Mudah-mudahan ada episode yang berikutnya kita mencari orang-orang untuk mentestimoni bagaimana hasil daripada ekoenzim ini untuk rumah tangga. Baik, untuk hari ini saya cukupkan. Salam ekoenzim.